Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selasi Widasmara. Saya adalah pengajar Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 2 Selawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 dari Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan melakukan praktek pengalaman lapangan tahap 3. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yaitu teks editorial, yang materi tersebut merupakan materi yang diajarkan di kelas 12 SMA. Untuk pertemuan kali ini kami akan melakukan secara daring, pembelajaran secara virtual, di mana media yang kami pergunakan adalah Google Meet, kemudian Google Spreadsheet, dan Google Classroom. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hari ini partisipan 30 ya, berarti dikurangi dengan saya ada 29. Lumayan untuk proses pembelajaran secara Vidcon ini. Terima kasih yang sudah hadir. Saya mohon bantuan kepada Mbak Salvia, silakan bisa memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Salvia. Kita akan sedikit memberi gambaran terlebih dahulu. Jadi khusus untuk bab 3 ini kita akan membahas teks editorial. Jadi fokus hari ini kita hanya sampai di analisis struktur, kemudian analisis kebahasaan, dan analisis kontennya. Konten di dalamnya ada fakta dan opini. Ini kalian sudah masuk ke classroom-nya ya, untuk 11 MIPA 5 teks editorial. Jadi di situ sudah ada LKPD. LKPD itu nanti tujuannya untuk memberikan gambaran ke kalian terkait materi yang akan kita pelajari. Silakan fokus ke LKPD, dan bagi yang sudah menemukan pengertian dari teks editorial bisa disampaikan. Saya, Pak. Oke, Mbak Sylvia, silakan. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Jadi fokusnya teks editorial tadi isinya apa ya Mbak Sylvia ya? Sebentar, Pak. Teks editorial intinya itu berisi tentang opini penulis atau redaksi terhadap suatu isu. Oke, ini menurut kalian informasi berita, misalnya nih hari ini ada kecelakaan, kemudian kecelakaan itu diberitakan mulai dari kronologisnya, siapa yang menjadi korban dan sebagainya. Samakah artikel berita itu dengan artikel editorial? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kalau teks berita itu biasanya isinya apa? Kalau berita yang peristiwa yang biasa itu. Kalau di berita itu biasanya mengandung fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan itu. Oke ya. Jadi letak perbedaannya adalah di fokusnya tadi. Kalau teks editorial fokusnya di opini. Kalau untuk teks berita peristiwa fokusnya adalah di faktanya. Oke. Kemudian yang kalian lakukan selanjutnya adalah silakan bisa dibuka link spreadsheet yang sudah saya bagikan di WhatsApp group. Di WhatsApp group kalian itu sudah ada link spreadsheet yang tulisannya adalah LK Teks Editorial 12 MIPA 5. Nanti silakan bergabung di kelompok tersebut untuk diskusi. Diskusi bisa dilanjutkan di grup WA juga, silakan kalian bisa memanfaatkan banyak fitur yang ada di handphone kalian. Yang jelas fokus diskusinya ada di sini. Silakan nanti kelompok 1 saya contohkan ya. Saya contohkan untuk kelompok 1.
Kelompok 1 isikan di situ anggotanya terlebih dahulu. Kemudian judul teks editorial. Teks editorial yang kalian amati ada di Classroom. Ada di Classroom yang sudah tadi kami share. Ini ya yang terbaru, ada 4 link di situ. Link tersebut adalah artikel yang pernah saya tulis di media online. Ini berisi opini mengenai beberapa hal. Ya silakan nanti bisa memilih dari salah satu yang ada di dalam teks tersebut, yang ada di dalam link tersebut. Satu saja opini yang nanti kalian pilih. Kemudian dianalisis di dalam LK ya. Gimana Mas Alfia? Lupa izin bertanya, untuk pertama bagian yang tesis itu apakah harus sesuai dengan teks yang di dalam wacana itu Pak, atau bisa dapat menambahkan sendiri? Oke. Untuk analisis, karena kita sedang menganalisis strukturnya, jadi kita patokannya dari teks itu aja. Kita bukan menambahkan pendapat sendiri, tapi berdasarkan teks itu. Jadi di teks itu ada tesisnya itu bagian mana, kayak gitu aja. Kalian tinggal menyimpulkan bagian mana yang termasuk tesis, itu dimasukin. Itu belum sampai ke kalian menambahkan pendapat sendiri. Itu Mas Alfi ya? Betul Pak, terima kasih Pak. Oke. Barangkali yang lain kalau ada yang pertanyaan. Kelompok 3 itu yang di bawahnya opini, itu masuknya kemana itu Mas? Maksudnya mau ke kritik atau prediksi? Maksudnya ke opini Pak. Opini. Nah itu opini kan langsung aja ke pembagian kritik kayak gitu. Jadi ngisinya langsung di sebelahnya kritik, di sebelahnya prediksi, di sebelahnya harapan gitu. Untuk konjungsi kausalitas kelompok 3 itu ditulis satu kalimat yang ada kata karenanya. Jadi nanti ketika kalian presentasi lebih mudah. Gitu, Contohnya Pak. ini gitu. Oke, siap. Sudah Pak. Untuk bagian kata ganti petunjuk itu nggak ada atau gimana? Untuk kata ganti petunjuk belum ditemukan Pak. Belum ditemukan. Misalnya di situ ada kata tersebut, kata ini, itu, gitu, yang menunjukkan sesuatu yang dijelaskan di kalimat sebelumnya. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Kita nanti akan presentasi untuk perwakilan kelompok. Untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1, halo? Perwakilannya siapa? Saya. Oke, nanti untuk menyikat waktu, berarti kelompok 1 nanti presentasi untuk bagian analisis struktur. Kemudian untuk kelompok 2 ke bagian analisis kebahasaan. Kemudian kelompok 3 nanti masuk ke bagian fakta opini. Mas Tejo, mikrofonnya dinyalakan. Astagfirullah. Ya Pak. Oke, saya dimulai. Silakan. Jadi di sini guys, untuk analisis struktur yang pertama adalah pengenalan isu atau tesis yang dari teks editorialnya berjudul menyambut kelulusan angkatan 2020. Pengenalan isu itu merupakan bagian pendahuluan dalam teks editorial yang fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Di sini pengenalan isu atau tesis ada pada paragraf ke-1 sampai ke-3. Lalu yang kedua itu adalah penyampaian pendapat dan argumentasi. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan, atau apa ya, kata lainnya itu Pak, sebagai bukti kuat untuk dari tesisnya. Baik, langsung saja. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 yang ingin memaparkan tentang fakta dan opini dalam teks editorial dengan judul Guru Honorer Bisa Dianggap Guru nggak sih? Langsung saja, yang pertama, fakta dalam teks editorial tersebut. Oke, itu bagian fakta ya.
di bagian awal yang pertama, fakta pertama yang menunjukkan itu fakta itu bagian mana, Mbak? Bahwa ada data yang disajikan dalam teks. Ada data yang disajikan dalam teks. Datanya tentang apa itu ya? Tentang batasan aturan maksimal 15% alokasi dana BOS untuk honor. Oke. Dan SPP 0 rupiah untuk membuat anggaran sekolah. Dan sebagian besar alokasinya untuk honor tersebut menjadi berkurang. Oke, lanjut ke opini. Opini yang kritik dulu. Opini dalam teks editorial terbagi menjadi 5, yaitu prediksi, harapan, saran, dan penilaian. Dalam teks editorial dengan guru honorer bisa dianggap buruh nggak sih? Yaitu, tapi belum apa-apa pemerintah mengilangi kalau nanti bakal banyak yang terlewat. Yang kedua, prediksi. Akhir bulan ini kita insentif untuk bekerja dengan gaji di bawah 5 juta cair. Izin bertanya pada kelompok 1. Oke. Ada penilaian. Bagaimana cara menentukan penilaian? Terima kasih. Pertanyaan untuk kelompok 3 ya. Baik, izin menjawab. Untuk penilaian ada sebuah anggapan bahwa kita sebagai misalkan ya gitu menerima dampak positif dari dari kebijakan yang ada, dari kebijakan pemerintah yang ada. Sebentar, Mel, tadi kan tanya kenapa di kalimat opini penilaian bisa ditentukan bahwa itu termasuk penilaian. Begitu kan maksudnya? Ya, Kalau menurut saya, di pandangan saya, kenapa kalimat tersebut termasuk dalam opini penilaian? Karena di kalimat tersebut memaparkan penilaian penulis terhadap isu tersebut. Di situ penulis menilai bahwa di akhir-akhir bulan ini akan kemungkinan intensif untuk bekerja dengan gaji di juta cair. Besarnya cukup lumayan, 600.000 per bulan. Jadi menurut saya itu sebuah penilaian terhadap suatu isu. Oke. Ya, menurut saya seperti itu. Oke, itu penjelasan dari Mbak Sylvia. Ya, jadi penulisnya, benar ya, kita melihatnya dari penulisnya. Penulisnya memberikan penilaian mengenai sebuah isu. Nah, di situ penilaiannya adalah tadi ya terkait dengan insentif yang akan diberikan kepada tenaga honorer. Ya, terima kasih untuk waktu presentasi. Mungkin diskusi akan lebih panjang, tapi kita bisa sambung di lain waktu. Kita akan masuk ke bagian akhir. Tadi sudah presentasi semuanya. Kita coba memberikan kesimpulan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari tentang Teks editorial. teks editorial. Kemudian di dalam teks editorial itu fokusnya apa? Ke opini, Pak. Opini. Kemudian di dalam teks editorial strukturnya apa? Ada tesis, argumentasi, sama penegasan. Penegasan ulang. Oke. Kemudian struktur bahasa yang biasanya muncul. Penggunaan kalimat retoris, kata-kata populer, pengganti kata ganti petunjuk, konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Oke, fakta itu yang isinya apa? Sesuatu yang benar-benar terjadi atau berdasarkan Data. yang ada. Jadi data itu benar-benar real ada. Oke, kalau opini berdasarkan Pendapat dari penulis. pendapat pribadi atau pendapat dari penulis. Oke, kesimpulannya ya. Jadi ingat, di dalam sebuah teks editorial fokusnya adalah opini, tapi dari opini itu harus dibangun argumentasinya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi agar sebuah opini itu menjadi lebih kuat. Kemudian kita nanti akan ada evaluasi ya setelah ini. Sebelum masuk ke menyusun teks editorial, nanti ada evaluasi itu nanti akan saya share kembali di Google Classroom. Nanti bentuknya adalah menjawab soal, jadi berkaitan dengan tadi
struktur, kebahasaan, dan isi, fakta, dan opini dari sebuah teks editorial. Sebelum saya tutup, silakan Mas Firman. Mas Firman bisa memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan dari alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi semuanya. Masih ada 28 anak partisipasi yang luar biasa. Kita melakukan pembelajaran melalui video konferen ini. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak waktunya.